Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ridha pada diri kita, keluarga kita. Lah hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah, dan terlebih Allah berikan kesehatan jasmaniah maupun rohaniyah untuk diri kita dan keluarga kita semuanya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah syai'un lillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekalian kelas 9B, saya absen terlebih dahulu. Nanti setelah absen kita coba lihat kembali. Mungkin kalian perlu baca materinya ya, dari kisi-kisi yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan beberapa yang lalu. Evaluasi juga untuk tryout kedua dari Vidatra, itu nilainya belum memuaskan. Itu masih banyak yang ada di bawah KKM. Kalian bisa lihat nilai kalian masing-masing. Yang dapat 90 ke atas itu cuma beberapa orang ya. Berarti kan target di kelas 9B masih jauh ya, belum terlampaui atau belum bisa didapatkan. Paling tidak kalian kan 96 itu paling tidak di 9B ini. Kalau 96 berarti hanya salah 2 ya. Tapi mudah-mudahan nanti di ujian akhirnya itu bisa mendapatkan yang maksimal, karena nanti ada tryout juga dari MKKS yang juga indikatornya sama. Soal-soalnya ya tidak jauh beda, tapi indikatornya jelas sama karena satu indikator yang dipakai dari tryout. Saya sampaikan ke teman-teman di guru agama untuk indikatornya sama, yaitu yang dipakai tryout maupun yang dipakai ujian sekolah nanti. Bisa jadi ujian sekolah juga soal-soal dari tryout itu yang valid, soal-soal tryout yang valid, yang bagus,
bisa juga saya ambil lagi untuk ujian sekolah nanti atau di ujian yang terakhirnya nanti tanggal yang di April nanti. Untuk itu dicermati betul soal-soal yang besok hari Senin insya Allah akan di tryoutkan untuk agama. Dan ini saat ini proses untuk membuat soalnya untuk upload ke Google Form-nya. Sehingga nanti saya minta kalian untuk belajar ya setelah saya absen, belajar materi dari yang saya sampaikan saat itu dan nanti saya sharekan kisi-kisi yang umum ya. Kisi-kisi umumnya karena apa? Etika guru tidak boleh memberikan men-share kisi-kisi yang rinci. Tapi kalau kalian memahami yang saya sampaikan kemarin atau beberapa pertemuan yang telah lalu, kisi-kisi itu sudah mengarah pada poin-poin tertentu ya. Tinggal kalian cermat atau tidak. Tapi etika guru tidak boleh men-share dengan dalam bentuk hard copy atau soft copy sehingga itu menyalahi aturan yang ada. Tapi kalau menjelaskan itu diperbolehkan menjelaskan dengan berbagai macam gaya atau mungkin berbagai macam metode yang jelas tidak langsung menyampaikan indikator nomor soal pertama seumpama rukun haji itu enggak boleh. Dan biasanya kita bahas ada rukun haji, ada sunnah haji, ada wajib haji. Maka siswa akan belajar ya, belajar dari ketiga hal itu. Diharapkannya adanya kisi-kisi secara umum semacam itu. Oke. Saya absen terlebih dahulu. Adelia Ahmad Rifanza. Adelia Virus. Hadir, Pak. Oke. Alia Faradila. Hadir, Pak. Indra Safir. Hadir, Pak. Angga. Hadir, Pak. Artika Khairunisa. Hadir, Pak. Minggu yang lalu kemana, Artika? Saya masuknya telat, Pak. Masuk telat, oke. Makanya kok kosong nih. Davina. Hadir, Pak. Jessica. Hadir, Pak. Yan Jafir. Hadir, Pak. Ega Arli. Hadir, Pak. Arik Oktaf. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Fajar. Hadir, Pak. Minggu yang lalu kemana, Riz? Minggu lalu kenapa? Iya? Ya, Terlambat masuk. Muhammad Alif. Hadir, Pak. Muhammad Afif. hadir, Pak. Mutia. Hadir, Pak. Nabilah Az-Zakiyah. Hadir, Pak. Naufal Aqsal. Hadir, Pak. Rahma Alia. Hadir, Pak. Rasya Azian. Hadir, Pak. Sausan Salwa. Hadir, Pak. Sefila. Hadir, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir semua. Untuk kisi-kisi yang waktu lalu kelas 9B sudah sampai nomor berapa? 35, Pak. 35, berarti tinggal 15 lagi ya maksudnya. 35. Oke, sampai sholat sunnah itu ya. Iya, Pak. Iya. Baiklah, saya lanjutkan sedikit untuk kisi-kisi. Nanti kalian lanjutkan dengan membaca materinya ya, membaca materi biar paham dan nilainya kemarin juga sudah kelihatan, kalian dapat nilai berapa itu sudah tampak. Nanti di tryout
hari Senin mudah-mudahan bisa meningkat ya. Karena hasil dari tryout pertama sama tryout kedua lebih rendah. Saya lihat nilainya itu. Ya, banyak yang rendah, rata-rata lebih rendah dibanding dengan tryout yang pertama yang kita laksanakan. 36 itu berbicara tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, puasa wajib dan puasa sunnah. Di antaranya di pelaksanaan ibadah puasa itu ada ketentuan-ketentuan orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan, contoh. Yaitu dengan cara menggantinya kalau dia tinggalkan. Di antaranya yang diperbolehkan yaitu orang yang dalam perjalanan atau musafir. Atau wanita yang sedang hamil atau yang sedang menyusui. Itu diperkenankan untuk tidak berpuasa. Orang yang sedang sakit. Nah, itu. Orang yang sedang sakit juga diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang lain yaitu orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua renta ya. Sudah tua tetapi dia tidak kuasa untuk melaksanakan ibadah puasa, itu juga diperbolehkan. Nanti diharapkan paling tidak kalian bisa menentukan ketentuan-ketentuan itu yang paling mudah. Kalaupun nanti pertanyaannya terkait dengan masalah hal-hal yang sunnah dalam puasa, bisa terkait dengan puasa sunnah itu apa saja dan kapan dilaksanakan, itu juga ada di materi terkait dengan ibadah puasa. 37 terkait dengan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disajikan tabel tentang jenis makanan dan minuman dan sebab keharamannya, maka peserta didik dapat menentukan pasangannya. Nanti ada tabel, kalian bisa lihat gambarnya, mudah-mudahan jelas gambarnya di layarnya. Biasanya kalau terkait dengan gambar agak sulit. Ya. Ini nanti menentukan kalau seumpama ada di situ ditampilkan gambar minuman keras. Berarti kalau ditanya sebab keharamannya apa, ya nanti mungkin ada memabukkan. Kalau ditanyakan dampaknya, maka nanti tinggal lihat ya. Dampak dari minuman keras itu apa? Supaya begitu. Ya, apakah nanti ditanyakan terkait dengan sebab keharamannya atau dampaknya dari makanan atau minuman itu diharamkan? Pasti ada dampak negatifnya di saat Allah Subhanahu wa taala menentukan hal-hal yang diharamkan itu. 38 yaitu ketentuan zakat. Nanti di ketentuan zakat ini ada muzaki, yaitu orang yang membayar zakat. Ada mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Perlu diketahui biasanya di soal tentang zakat itu kalian diharapkan untuk bisa menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Itu biasanya soal-soal terkait dengan zakat tentang menghitung berapa banyak zakat yang dikeluarkan. Contoh, seumpama Pak Rudi mempunyai harta kekayaan sebanyak 150 juta. Ya, harta kekayaannya itu. Dan harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Jika emas pada saat ini harganya 600.000 seumpama.
Ya. Ini untuk mengetahui kenapa dinisbatkan dengan emas, karena harta itu, yaitu harta kekayaan itu dinisbatkan atau disamakan terkait dengan zakat emas dan perak. Terutama yang ada yang banyak adalah terkait dengan emas. Maka kalian nanti harus bisa menghitung berapa sih zakat harta. Oh ya, 2,5%. Zakat pertanian, kalau nanti dicontohkan di situ kalau ilustrasinya seorang petani, maka kalian juga harus cermat apakah pertaniannya itu terkait dengan sawah tada hujan atau sawah di mana airnya beli. Ya, ada perbedaan. Jika airnya beli, maka zakatnya 5%. Jika airnya dari air hujan atau dari irigasi yang tanpa beli, maka zakatnya 10%. Ini bisa dilihat semacam itu. Besaran zakat yang lain yaitu rikas. Rikas itu harta temuan. Ada seseorang menemukan bongkahan emas di saat gali sumur atau gali tanah untuk membuat suatu bangunan, ternyata dia mendapatkan bongkahan emas di dalamnya. Nah, berapa zakatnya? Rikas itu zakatnya 20%. Nah, nanti di buku bahan ajar sudah cukup jelas, di situ saya berikan. Yang ke-39 terkait dengan ibadah haji, ya. Ibadah haji nanti disajikan tentang pernyataan-pernyataan tentang haji, bisa itu terkait dengan rukun haji. Makanya dipahami apa saja rukun haji, apa sunnah haji, apa larangan yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji seperti yang telah dipresentasikan saat itu. Ini macam-macam haji itu apa saja. Nah, cara pelaksanaannya bagaimana? Ini bisa dipahami semacam itu tentang haji. Ya. Nanti rukun haji atau rukun umroh karena ketentuan ibadah haji dan ibadah umroh. Atau mungkin diminta untuk membedakan apa perbedaan rukun haji dan rukun umroh. Ini kalian harus jeli, harus tahu betul ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Selanjutnya yang 40 sampai dengan 50 itu terkait dengan tarikh atau sejarah. Sejarah yang pertama ini sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nanti disajikan narasi terkait dengan keadaan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Peserta didik dapat menunjukkan tokoh yang menentang dengan tepat, seumpama begitu. Siapa yang menentang perjuangan Nabi? Berarti di sejarah perjuangan Nabi Muhammad, kalian silahkan baca materinya nanti. Ini di kelas 7, cari materi di kelas 7, sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Siapa di antara orang yang mengikuti perjuangan Nabi? Siapa orang yang menentang perjuangan Nabi? Apa misi dakwah Rasulullah pada saat itu? Itu ada di kelas 7. Soal 41 masih sama tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad, yaitu disajikan narasi bagaimana Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya yang penuh dengan rintangan. Banyak tantangan yang ada, hingga paling tidak kita bisa mengambil suatu pelajaran dari narasi yang disampaikan. Contohnya Rasulullah dilemparin batu, Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, Rasulullah tidak diterima dengan baik di masyarakat saat itu. Karena apa? Dianggap anak kecil yang baru kemarin sore seumpama
kok menyampaikan ajaran yang semacam itu, sehingga banyak yang menantang dan menentangnya. Ini bahkan paman beliau sendiri juga termasuk yang menentangnya dari ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang sejarah. Jadi cukup kalian baca nanti di materi kelas 7. Masih materi di kelas 7 tentang sejarah, yaitu sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Ini Khulafaur Rasyidin, yaitu nanti kalian bisa menganalisa, diharapkan bisa menganalisa teladan yang dapat diikuti. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, begitu dermawannya beliau dalam perjuangan dakwahnya membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai seluruh harta dari Abu Bakar As-Siddiq itu diserahkan untuk perjuangan. Ditanya Rasulullah, bagaimana dengan anak dan istri yang ada, tanggungan-tanggungan bagaimana? Maka Rasulullah menyampaikan, Allah lah yang menanggung keluargaku. Ini sungguh luar biasa. Ini dakwah dari Al-Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dengan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali yang saat itu masih remaja, ya, masih remaja aja sudah berani untuk menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasul mau hijrah ke Madinah. Nanti perjuangan-perjuangan di saat Sayyidina Ali menjadi khalifah apa saja. Ini silahkan dibaca kembali. Ini bisa Abu Bakar, bisa Umar bin Khattab, bisa Utsman bin Affan, bisa Ali bin Abi Thalib dalam perjuangannya. Teladan yang diambil. Cukup mudah soalnya ini. Kalau teladan berarti kita ngambil nilai positifnya dari yang sudah dilaksanakan oleh para khalifah tersebut. 43 sejarah ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Ini di kelas 8. Peserta didik dapat mengelompokkan cendekiawan muslim dan hasil karyanya di masa Daulah Bani Umayyah. Silahkan kalian cari materinya, ya. Ini kelompokkan cendekiawan muslimnya siapa saja, hasil karyanya apa saja. Itu di Daulah Bani Umayyah. 44 masih di Daulah Bani Umayyah, yaitu biografi dari khalifah yang ada di Bani Umayyah. Berarti nanti di saat kalian membuka materi tentang Bani Umayyah, di situ ada penguasanya atau khalifahnya, pemimpinnya, terus kebijakan-kebijakan yang disampaikan pada saat itu apa saja, bagi cendekiawan muslimnya apa karya yang dihasilkan. Ini di Bani Umayyah. 45 di Bani Abbasiyah. Begitu juga dengan 46. Ini mencocokkan pasangan nama tokoh dengan keilmuan dengan benar. Ini tokoh-tokohnya, ya. Tokoh di Bani Umayyah itu siapa saja, ilmunya tentang apa. Silahkan dicari di kelas 8 materi ini. Terus selanjutnya 47 disajikan kisah ilmuwan di masa Abbasiyah beserta diri menyimpulkan nilai-nilai yang dapat diteladani dari keteladanan ilmuwan tersebut. 48 ini 48, 49 ini dan 50 itu di kelas 9. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara, yaitu terus ditampilkan beberapa pernyataan tentang mudahnya Islam masuk Nusantara. Peserta didik dapat menunjukkan dengan benar, yaitu masuknya Islam itu lewat jalur mana? Mungkin lewat jalur pendidikan, lewat jalur perkawinan, lewat jalur sosial dan lain sebagainya. Itu juga sudah ada di materi pelajaran yang ada. 49 tradisi Islam di Nusantara.
Ini terkait dengan tradisi Islam di Nusantara. Wilayah Nusantara kita kaya dengan tradisi-tradisi keagamaan. Ya, ada gerebek maulid, gerebek besar, sekaten, ya, tabuik dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat di kelas 9. Ya, identifikasi, ya, mengidentifikasi dengan benar tradisinya apa, mungkin dibawa oleh siapa. Sejarah Islam di Nusantara disajikan narasi yang mencerminkan pelestarian tradisi Islam di Nusantara. Peserta didik dapat memberikan kesimpulan yang tepat. Ini dari tradisi-tradisi yang dilaksanakan, ya, tradisi-tradisi yang dilaksanakan itu apa kesimpulan yang bisa kita ambil. Contohnya melaksanakan gerebek maulid. Gerebek maulid itu pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya apa? Kalau kita melaksanakan Maulid Nabi, ya tentunya kita bisa meneladani sikap dan perilaku dari Rasulullah SAW. Itu diantara anak-anak sekalian, sudah 50 dari kisi-kisi yang ada. Silahkan kalian cermati dan insya Allah di tryout ini juga soalnya sudah lebih mengarah ke kisi-kisi yang saya sampaikan secara umum dan detail dalam penjelasannya. Mudah-mudahan bisa diambil nilai manfaat dan kalian bisa pelajari dengan sebaik-baiknya sehingga hasil akhir nantinya diberikan nilai yang sangat maksimal dan memuaskan untuk kita semuanya. Mungkin pertemuan kita sudahi sampai di sini. Silahkan langsung kalian buka materinya. Sambil itu saya carikan untuk kisi-kisi yang akan saya share ke kelas 9B ya. Nanti saya sharekan untuk poin-poin materinya. Itu diantaranya. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Karena saya juga akan melanjutkan untuk upload untuk soal tryout-nya untuk hari Senin. Oke, terima kasih. Jangan main dulu, yaitu banyak belajar, banyak membaca, terutama baca pelajaran agama, itu pasti sangat bermanfaat. Ya, kalian ulang-ulang ayat-ayat yang sudah saya sampaikan di awal, diulang-ulang ayatnya, difahami maknanya, yang terkandung di dalamnya artinya apa juga, itu nilai pahala pasti mengalir pada diri kalian. Dan tidak hanya untuk kalian, tetapi juga untuk kedua orang tua kalian pasti akan mendapatkan nilai pahala yang besar. Karena apa? Anak-anaknya rajin untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Nanti saya share ke salah satu ya di antara kalian, nanti baru silahkan di-share ke temannya untuk kisi-kisinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.